Terus for you, apakah ini kamu bisa tolerate ketika kalian PDKT belum saling confess perasaan kalian, waktu foto dia bukan rangkul kamu tapi dia pegang pinggang kamu, your waist? Tapi belum confess. Belum. Aneh. Kenapa? Hi everyone, it's me Farron. And it's me Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your setting boundaries in your relationship era, this is the right channel for you. Belakangan ini, aku lagi lihat banyak pasangan-pasangan tuh yang kayak belum jadi sih sebenarnya, belum pacaran, masih PDKT, tapi ujung-ujungnya nggak jadi karena mereka bilang di awal mereka nggak set boundaries, terutama cewek itu nggak set boundaries in a relationship. Tiba-tiba aku kepikir, aku jadi merasa kayak ini sebenarnya hal yang penting banget untuk kita bahas. Biasanya tuh ya namanya penyesalan baru datang di akhir. Gitu kan. Kalau yang di awal apa? Pendaftaran. di Jakarta jokes itu ada weh. Oh sumpah, di Surabaya nggak ada. Oke, so balik lagi. Karena daripada kita menyesal ketika kita udah in a relationship dan ujung-ujungnya malah nggak jadi gitu kan, lebih baik di awal tuh kita set boundaries dulu. Bener sih, karena kayaknya boundaries itu kayak go hand in hand gak sih with communication. Kayak kalau misalnya kita gak communicate to our partner, atau gak ke PDKT kita, atau gak ke siapapun lah, ke suami kita, kayak apa yang kita mau, ya mereka juga mana tahu gitu kan. Jadi ketika kita communicate our boundaries, ketika kita communicate ekspektasi kita dalam hubungan tersebut, kayaknya dua orang tuh lebih bisa lihat ke depannya lebih jelas daripada kalau misalnya mereka just go in yang kayak ya udah coba aja gitu. Karena aku pun di my past relationship yang kayak masih PDKT pun, aku tuh ngerasa aku nyesel banget gitu. Nyesel dalam artian harusnya di awal aku set boundaries, bukan hanya sebenarnya kan set boundaries itu terhadap diri kamu, untuk diri kamu, tapi kamu communicate with your partner kan. Nah aku menyesal kayak harusnya di awal aku set boundaries ini ya, dan aku communicate ke dia ya. Salah satunya itu adalah jadi ketika aku pacaran ke depannya, aku akan set boundaries ini. Boundaries dimana sejauh apa hubungan kita akan berjalan tanpa komitmen. Oh, interesting. Karena kan sekarang tuh banyak banget hubungan yang kayak aku nggak tahu bisa dibilang nggak jelas atau enggak. Ada yang namanya situationship, ada HTS, ada yang kayak nggak tahu lah, gue nggak bisa berkomitmen tapi gue mau pacaran, ngerti kan? Nah di situ tuh sebagai cewek kita harus bisa set itu untuk diri kita sendiri dulu. Be real with yourself. Kamu maunya apakah itu 3 bulan, 1 bulan? Setiap orang timingnya beda-beda ya. Cuman kamu harus bilang ke diri kamu, hubungan tanpa komitmen ini gue bisa tolerate sampai misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Once kita udah melewati itu, coba communicate dulu ke dia, hubungan ini mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya ternyata dia juga kayak, oh yaudah jalanin dulu, di situ kamu harus strict dengan diri kamu dan apa yang udah kamu promise, dan boundaries yang udah kamu draw, the line yang udah kamu draw. Itu sih yang dulu aku tidak punya, boundaries yang tidak aku buat, sehingga ya udah kemana-mana hubungannya. Kalau Cici sekarang, how much of a time do you think is appropriate for like hubungan tanpa status? Kalau aku ya dulu sama sekarang ada bedanya. Dulu mungkin kita masih kecil ya, jadi kita ngerasa butuh waktu lebih lama untuk kita kenal seseorang. Oh? Kalau dulu tuh aku ngerasa at least kita harus kenal 6 bulan dulu, baru kayaknya aku bisa pacaran. Tapi kalau misalnya sekarang, kayaknya kenal 3 bulan, terlalu cepet gak ya? Soalnya aku lebih yang kayak sekarang I don't want to waste my time on something yang uncertain. Benar sih. Ya kita sibuk, banyak kerjaan, dan menurut aku pacaran dan kenalan sama orang itu salah satu hal yang lumayan capek dan Enggak capek lah. Capek terkadang loh. Kayak butuh waktu kayak. Soalnya kalau aku tuh ngerasanya aku pasti harus kayak sacrifice something. Dalam artian misal aku mau pergi ketemu dia, apalagi belum lagi dia di Jakarta, kita harus kayak ketemunya susah, aku harus belum lagi macet lah istilah gitu loh. Tapi yang waktu I don't think it's sacrificing something. Nggak tahu, mungkin karena sekarang priority aku work. Iya sih, tapi my priority is also work. Tapi kayak I don't think it's sacrificing work. Kan kayak you work like what 9 to 5 misalnya gitu ya, 9 to 5. Terus ya udah you go home, you siap-siap, go out to dinner with him. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Oh, nggak tahu why? kenapa, aku pasti butuh yang dari pagi. Aku pasti nggak pernah weekdays, pasti weekend. Oh gitu? Aku nggak tahu aku doang kayak gitu, apa orang Jakarta kayak gitu ya? Oh, ya aku juga nggak tahu sih.
Cuman kayak Aku nggak tahu, coba teman-teman komen. Kalian tuh kalau teman-teman komen misalnya please. PDKT, kalian bisa yang habis pulang kerja terus ketemu, atau kalian butuh waktu seharian? Kalau aku tipe yang kalau aku mau keluar mending sekalian seharian. Tapi masalahnya kalau misalnya you're like baru kenal sama orang ini ya, kayak agak aneh nggak sih kayak if you go seharian? Kayak misalnya tengah-tengah hari you udah oh, bisa iya, ngecok bener, gitu. bener. Kayak ya udah dong, Gini, kalau cuma dinner doang kan kayak 2 jam, dinner selesai you pulang. Kayak ya udah. Iya iya iya. Kayaknya aku salah ngomong deh. Maksudnya dalam artian kayak aku prepare-nya itu loh yang lama. Sehariannya maksud aku kayak gitu. Tapi kalau aku ketemu Oke. cowok, by the way ini ada facts yang kayak dikasih tahu sama orang. Ini my mom juga ngasih tahu. Kalau your first date kalau bisa jangan lebih dari 3 jam, dan kalau kamu udah dinner aja, udah tok dinner jangan ada lanjutan. Plus dessert. Ya itu boleh lah. Iya. Cuman ya itu balik lagi kayak kalau sekarang tuh aku lebih yang kayak ya udah 3 bulan kita lihat gimana gitu. Tapi at least 3 bulan itu jangan cuma kenal doang, at least pacaran gitu. Tapi dari Oh. pacaran sampai ke nikah kayaknya aku butuh 1 sampai 2 tahun. Kok you malah kebalikannya gue ya, Ci ya? Kayak dulu Kenapa? waktu gue kecil malah gue ngelihat PDKT itu as something yang kayak tak, you know? Yang kayak oke, PDKT sebulan, kayak oke, he seems fun, oke gitu. Tapi kayak now Malah I think I need kebaliknya. more yang kayak 3 to 4, 5 months, 3 to 6 months lah. Let's just round it up 3 to 6 months. Yang kayak termasuk dari chat, termasuk dari jalan, pergi bareng and like see orang yang kayak gimana. Kayak gue yang sekarang, gue lebih prefer PDKT yang lama to make sure kayak I know kayak this person tuh kayak siapa and like I'm sure into dating him, daripada gue dulu yang masih kecil yang cuman kayak oh ya sebulan udah kenal, keseru, ya udah coba aja gitu. Tapi plus minus sih sebenarnya, kayak aku pikir Iya, juga plus minus dengan jawaban aku, contoh ya, aku tipe orang yang susah move on. Aku kenal baru 3 bulan. Aku pikirnya kayak gini, kenapa aku mau yang kayak 3 bulan langsung? Ya udah, biasanya tuh orang akan lebih kenal ketika udah pacaran, dan di situ tuh udah lebih keluar kan semua sifatnya gitu. Di situ tuh baru bisa menilai. Tapi once gak jodoh, nggak jadi, udah pacaran, mati deh gue, move onnya susah. Nah, itu that's hard for you kan. Kalau misalnya in my head, misalnya PDKT yang kalian lama gitu ya, terus kayak misalnya kayak by month 3 gitu ya, terus kayak udah gak cocok, ya udah gitu loh. Ya kayak you're Kayak not kamu bisa dating, cut it. udahan, you can just Iya. cut it off, udah kelar gitu kan. Tapi misalnya you PDKT sebulan, terus bulan kedua lu udah jadian, terus kayak tiba-tiba ada bulan ketiga ada sifat yang kayak lu kayak gak suka dari dia, terus lu udah masuk pacaran, fase pacarannya, terus gimana? Kayak masa putusin? I think satu lagi boundary yang cewek itu harus set in relationship itu apa yang mereka mau terima perihal komunikasi. Cara cowok itu ngomong ke kalian, Betul. cara mereka menangani argumen, bahasa yang mereka menggunakan ketika argumen, cara mereka menyampaikan pendapat mereka ketika berkomunikasi. Itu kayak menurut gue sangat penting, karena emang sih banyak orang cara ngomong yang berbeda gitu kan, dan banyak adat, suku, dan ras di Indonesia ini kan, dengan pastinya nggak semua bisa soft spoken atau nggak loud spoken itu kan. Tapi kayaknya satu hal yang gue belajar itu kalian harus punya batasan sih. Misalnya menurut kalian kata-kata kasar tuh kayak no, big no, apalagi kalau misalnya argumen gitu ya, terus mereka ngata-ngatain kalian dengan kata-kata kasar. Kayaknya menurut gue satu boundary yang cewek tuh harus bisa kayak oh gue oke sama hal ini atau gue nggak oke sama hal ini gitu loh. Ngerti nggak sih? Awalnya aku juga gak kepikir, tapi setelah dipikir lagi, ini salah satu yang penting juga. Karena kayak tadi kamu bilang, boundaries is all about communication. Dan communication Bener sih. ini juga yang kayak istilahnya sesuatu yang kita jalanin setiap hari. Mungkin kalau di experience aku tuh gak pernah yang dapet kayak bahasa kasar gitu lah ya. Kasar. Jadi aku tadi nggak kepikiran, tapi aku punya communication problemnya di kayak gini. Kamu communicate sama pasangan kamu, dynamics atau frekuensi kalian mau komunikasi setiap hari itu gimana? Kan ada yang kayak aku tipe yang aku berubah sih. Dulu aku tipe yang mau dikabarin terus. Iya. Sekalinya kamu nggak kabarin aku tuh, aku bakal ngerasa kayak ini kenapa nih gitu, overthink. Tapi kan. gue juga gitu sumpah. Tapi sekarang aku kebalikannya, aku lebih tipe yang Iya. kita nggak usah kabarin setiap menit kita di mana ngapain, tapi malam aja misalnya kita telepon untuk ngabarin kayak how's your day, and itu tuh lebih seru, kayak lebih dapet kangennya gitu. Bener sih, kalau nggak kayak misalnya kayak beberapa jam sekali aja, yang kayak ya udah nggak usah yang kayak per menit detik. Terus kayaknya satu lagi boundary di cara berargumen, yang kayak ada beberapa pasangan itu kalau mereka argumen mungkin mereka kayak time out dulu, yang kayak kita nggak ngomong sama each other dulu, kita kayak chill out dulu, kayak biar kita ngobrol lagi misalnya 1 jam lagi atau nggak 2 jam lagi dengan kepala dingin gitu loh.
Yes. Tapi ada juga pasangan yang mungkin Mau langsung kurang set ngomongin. boundaries, tapi mereka yang udah langsung kayak bentak-bentakan, ngerti gak sih? Kalau misalnya gue personally ya, in my next relationship ya, gue kayaknya lebih, dan gue tahu gue tipe orang yang gampang naik darah dan langsung kayak mengutarakan amarah gue gitu kan. Nah, in my next relationship, gue juga give myself a boundary itu soalnya gue juga pengen bisa kepala dingin dulu, terus baru mengomunikasikan amarah gue ke pasangan gue. Kayak gue nggak mau langsung yang kayak berontak yang kayak gue nggak suka lu gini gitu. Itu salah satu yang aku pengen juga, karena dulu aku nggak kayak gitu. Gue juga sih. Lebih setuju nggak sih yang kayak ya udah kita sama-sama pikir dulu, karena ketika kita lagi di mood yang tidak baik, biasanya kita mengambil decision yang salah dan yang ceroboh, reckless gitu. Nah, selain itu satu hal lagi juga yang menurut aku, selain kita harus omongin, kita mau berargumen gimana, host argumennya gimana. Terkadang contoh ya, ini yang sering banget terjadi ke aku, nggak selesai nih, kita menghindar dari argumen itu dan kita biarin aja itu nggak dikelarin, one day itu bakal come up lagi dan numpuk gitu loh. Itu juga harus menurut aku dikomunikasiin ke partner kamu, kayak di awal kita udah bilang kalau misalnya kita ada problem, ada perbedaan pendapat, kita harus kelarin sampai benar-benar kelar. Jangan sampai ya udah kita biarin aja karena sebenarnya itu mau menghindari, mau cari aman biar damai dulu, padahal itu nggak damai. Terus kayaknya kalau misalnya kalian pasangan udah lama gitu ya, kayak satu hal penting tuh kayak kalau misalnya kalian tiba-tiba argumen di publik, kalian harus tahu cara handle-nya kayak gimana. Kayak apakah kalian mau kayak ngomongin di detik itu juga, di tempat itu juga, atau kalian tipe yang kayak bentar, kita masuk mobil dulu, kita bahas. Atau kalian tipe yang kayak stop, kita harus masuk restoran, kita harus duduk bahas. Atau kalian tipe yang kayak kita pulang dulu. Kayaknya gue tipe yang kalau misalnya masalah gede, kalau yang bakal ada chance gue nangis, mending masuk mobil. Tapi kalau misalnya masalah cuman yang kayak something sepele atau something yang kecil, kita masuk restoran atau kita duduk di satu tempat nggak apa-apa, kita obrolin. Tapi kayak gue nggak mau kita kayak teriak-teriakan di kayak depan Playtopia. Ini problemnya apa? Nggak, tadi ngelewatin Playtopia soalnya. Aduh, jauh banget udah sampai Playtopia guys. Nggak, kayak maksudnya kayak berargumen kayak bener-bener di public space tuh loh. Yang kayak dimana orang bisa lihat, yang bisa kayak orang bisa kayak tuh berdua ngapain ya gitu, ngerti gak sih? Kayak gue nggak suka kayak argumen depan orang gitu loh, even depan keluarga, depan temen gue nggak suka. Yang kayak I'd rather keep our arguments private gitu loh. By the way, ada satu lagi juga yang aku nggak suka, bukan hanya ketika kita berargumen sama pasangan kita, tapi aku juga nggak suka ketika kamu, contoh ya, berargumen sama anak kamu, marah sih, lebih kayak marah anak kamu di publik. Itu juga kita harus bahas sama pasangan kita, partner kita. Mungkin yang tadi kita bahas mungkin sesuatu yang lebih yang kayak belum di stage belum married, tapi kalau kamu udah married itu juga perlu banget dibahas. Karena contoh ya, ternyata menurut kamu itu adalah sesuatu yang normal untuk langsung menegur anak kamu ketika dia melakukan salah. Mungkin itu value kamu, itu prinsip kamu. Tapi misalnya menurut pasangan kamu itu adalah sesuatu yang membuat orang menjadi tidak respect sama kamu, atau misalnya kayak ngerasanya kayaknya itu lebih baik kita omongin di rumah. Pertama mungkin itu bikin anak kamu jadi minder atau apa gitu. Itu perlu sih diomongin. So next, menurut aku salah satu boundaries yang mungkin aku akan set juga in my next relationship itu adalah physical boundaries. Physical boundaries itu lebih yang kayak sejauh apa kita touchy dengan each other. Ngerti kan? Kayaknya semua orang beda gak sih? Soalnya ada beberapa orang yang misalnya gini, lu temenan doang, tapi for you hugs tuh nggak apa-apa. Hey, udah lama ketemu ya, hai gitu, ngerti nggak sih? Tapi ada orang juga yang kayak temenan doang, tapi ya udah nggak mau any physical contact, nggak mau hug, nggak mau pegangan tangan, nggak mau apapun itu, kamu kayak dempet-dempetan, ngerti nggak sih? Jadi yang kayak sebenarnya itu dia juga punya boundary sama diri dia sendiri, dalam artian mungkin orang itu gampang baper misalnya, ya kan? Jadi dia nggak mau seperti itu. Sedangkan pasangan kamu tipe orang yang biasanya ya, aku ketemu temen yang kayak gitu tuh adalah teman-teman yang sekolah dari luar. I do that too though. I hug everyone. Aku juga ngerasa itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Karena mungkin di culture di luar kayak kalau misalnya di US kamu biasa aja. Kamu atau misalnya di mana cipika-cipiki itu adalah sesuatu yang biasa aja. Nah, balik lagi kamu harus bisa communicate itu sama pasangan kamu, bukan hanya interaction kalian berdua, tapi physical boundaries antara kalian masing-masing dengan orang lain. Bener banget. Kadang misalnya gini ya, misalnya gue punya pasangan yang menurut dia kayak hugs between friends tuh kayak nggak normal. Ya obviously gue harus respect dong kayak boundary dia. Tapi kayaknya menurut gue ada stage di mana in a relationship physical boundary itu beda-beda. Misalnya temenan, nggak pokoknya gini, temenan, PDKT, HTS, pacaran tuh pokoknya banyak semua, ya? I feel like
Semua I feel like physical boundary beda-beda. Kayak misal temenan mungkin ngerangkul nggak apa-apa. Temenan gitu kan. ngerangkul, oke. PDKT tuh mungkin kayaknya masuk kayak oke lah pegangan tangan atau enggak kayak yang ngerangkul juga termasuk kan. Pegangan tangan no? Bentar, No? PDKT-nya tuh kayak PDKT baru kenalan atau kalian udah kayak Udah kayak lu main sama PDKT? enggak kayak you're not available for anyone tapi kalian juga belum ada di hubungan? Waduh, susah juga ya ini. Oke. Gini. Kamu jelasin punya kamu sendiri dulu yang apa yang kamu bisa tolerate. Oke. Nggak, tapi ini masalahnya in my head kalau orang PDKT in my world itu kayak nggak langsung PDKT gitu kan, ngerti nggak sih? Kayak I like people when they start off as friends dulu, soalnya ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya gue ngomong PDKT itu kayak berarti kita udah temenan dulu baru kita PDKT. Nah jadi menurut gue kayak temenan ngerangkulan nggak apa-apa. Terus dari temenan jadi PDKT-an, nah itu kayaknya bukan pegangan tangan yang kayak di mall pegangan tangan gitu ya, bukan ya, cuman kayak skinship is fine, ngerti nggak sih? Ketika udah mulai HTS, detik-detik udah mau ditembak gitu ya, pegangan tangan nggak apa-apa. Kayak jalan di mall gandengan Gandengan nggak apa-apa. Tapi HTS udah kayak I'm sure I'm gonna be with this guy. Cuman ya mungkin we're taking things slow. Ngerti gak sih? Tipe-tipe kayak gitu. Pacaran ya udah lah. Itu kan tiap orang kan boundary beda-beda. Cuman kayak I feel like this is the crucial three. Kalau menurut Cici gimana? Tapi kayak I want to know how you see PDKT-an. Yang kayak do you see PDKT-an as like danger or like do you see PDKT-an like me? Yang kayak kita dulu awal temenan terus baru PDKT-an. Karena kan beda. Kalau stranger ya nggak mungkin dong pegangan tangan atau kayak ngerangkul gitu kan aneh gitu. Definition of PDKT for me berubah karena dulu aku tuh kan kayak kamu yang harus temenan dulu baru PDKT. Oh, oke. Tapi once aku ada pernah main dating apps itu berubah. Karena kan kamu nggak bisa berteman dulu kan. Iya, aneh mau nggak mau sih. kamu langsung PDKT kan. Iya Nah benar. jadi makanya tadi kamu bilang PDKT udah bisa skinship, ya for me it's okay lah. Kalau misalnya cuman kayak apa ya, contoh misalnya waktu lagi main bowling terus dia kayak pegang tangan kamu atau gimana, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lagi PDKT tiba-tiba kayak udah pegangan tangan, enggak. Iya, ngerti. Tapi PDKT itu menurut aku periodenya lama. Oh, oke. Jadi aku nggak tahu nih apakah ada transisi lain dari PDKT menjadi HTS-an, tengah-tengahnya ada lagi atau enggak. Misalnya Misalnya contoh kalian, misalnya nih kalian, oh bener gua akan mulai mentolerate kita boleh ada skinship ketika lu udah confess kalau lu ada perasaan sama gua dan gua ada perasaan sama lu. Itu Exactly. Mungkin itu boleh di draw the line of the boundaries. Oke. Mungkin gini ya, aku lebih gengsi nggak ya? Bukan gengsi sih, istilahnya gini loh. Kayak kita Gengsi sih emang, gengsi banget. Udah pegangan each other tapi di situ kita masih belum tahu perasaan kita untuk sesama. Paham, aku juga gak suka sih gitu. Itu juga jadi kayak bikin kita jadi kayak gitu. Cuman mungkin bagi beberapa orang itulah percikan-percikan yang bisa menjadikan itu jadi sesuatu. Benar, bisa. Kayak bisa. mungkin dari kalian ada skinship, dia ngerangkul. Contoh misalnya dia waktu mau nyebrang dia pegangin tangan lo apa? Waktu itu misalnya sih. itu menjadi ada kayak percikan cinta misalnya gitu kan. Iya. Mungkin bagi beberapa orang ada yang kayak gitu. Menurut aku as long as itu masih tidak menurunkan harga diri kalian. Iya, itu nggak apa-apa gitu. Terus for you, apakah ini kamu bisa tolerate ketika kalian PDKT belum saling confess perasaan kalian, waktu foto dia bukan rangkul kamu tapi dia pegang pinggang kamu, your waist? Tapi belum confess. Belum. Aneh. Kenapa? Karena belum confess. Kayak I feel like if I don't hear the words kayak oh yeah I like you, I see us going somewhere, terus lu udah pegang my waist, agak aneh nggak? No? Tapi kalau misalnya cuma rangkul doang, it's fine. Like rangkul is fine, I feel like. Waist holding, nggak, apalagi kalau misalnya kayak bener-bener foto berdua, terus bener-bener kayak pegang waist. I feel like that's like reserved for like HTS atau yang pacaran, or like boyfriends only, or like husbands only. Kayak waist holding tuh kayak reserved for like a much higher status menurut gue ya. Sebenarnya misalnya ternyata itu udah terjadi deh, aku nggak akan tiba-tiba aku marah, tapi aku akan lebih, lu udah ngelakuin ini udah di level untuk berikutnya, lu udah oke nggak kita menuju ke level berikutnya gitu. Oke, I do agree that one. That is physical boundaries, guys. Okay. Menurut aku salah satu boundaries yang mungkin kalau kita pikir itu tuh sebenarnya nggak gitu penting, tapi menurut aku penting juga adalah kayak boundaries
kemana aja kalian boleh pergi dan kemana aja kalian gak boleh pergi. Tempat-tempat apa yang kalian boleh pergi dan tempat-tempat apa yang gak boleh kalian pergi. Ketika kita PDKT, kita gak boleh ke apartemen atau ke rumah pasangan kita. Tapi kalau jemput Kalau jemput boleh. Maksudnya pergi tuh dalam artian you spend time time gitu loh. di tempat itu gitu kan. Oke, Iya. Sebenarnya menurut aku ya pasti setiap orang punya preference beda-beda. Kalau aku tuh karena family culture. Jadi that's why aku harus draw that boundary. I do my agree parents sih. itu boleh sih ketika kamu udah lagi dekat sama orang, boleh datang ke rumah tapi nggak boleh masuk kamar kamu. Oh iya, tapi itu Gitu. family, I feel like each family tuh beda. Gua sendiri itu nge-set boundaries yang kayak, like I think it's kind of weird if you hang out in my house, tapi kayak kita nggak bukan apa-apa. Kayak kalau cuma berdua loh ya. Kalau misalnya udah pacaran Tapi kayak ya kalau udah udah- mah, kayak you can hang Kalau out in my misalnya place. udah saling confess. That's hard. I feel like I have to see the situation first. Kayak Kalau nggak- aku, kayak what are we gonna do? Kayak maksudnya kayak, are we like getting take out? Atau kita kayak main board game di rumah atau gimana gitu? Ngerti nggak sih? Yang kayak ya kan nggak. what's the situation? Kok sampai kita harus hang out di rumah? Kayak kenapa kita nggak bisa makan di luar aja? Atau kita main di luar? Misalnya gini, yang sering terjadi, kalian habis pergi dinner, dia anterin pulang, ya pasti kamu anggap kamu tinggal sendiri. Kamu tinggal di luar negeri tanpa your parents. Anggapan ini nggak ada parents dan parents kamu nggak tahu. Oke. Kalian habis pergi makan dinner, terus udah gitu dia anterin kamu pulang, dia anterin kamu sampai depan pintu, terus udah gitu kamu akan nawarin dia masuk atau enggak? Bentar, ini posisi kita apa? PDKT, HTS? What? Udah saling confess tapi kalian belum pacaran. Kayaknya if I lived alone, I would be okay because I feel like gue bisa like control my own emotions. Ngerti gak sih? Kalau misalnya gue tinggal sama orang tua gue, mungkin gue kayak enggak, soalnya kayak belum pacaran karena kayak it's weird. Karena kayak gue belum introduce ini cowok sebagai kayak pacar gue formally ke parents gue, ngerti gak sih? Misal gue live alone, terus kita udah saling confess, I don't mind. Kalau misalnya ke rumah, aku tuh lebih yang kayak gue nggak usah deh, males ribet sama kayak nanti Mertu harus kan? kenalin ke orang tua, Iya, harus iya jelasin kan, apa iya kan. gitu kan. Tapi kalau misalnya once aku udah cerita, even though kita belum ada status, tapi kita udah saling tahu kita saling suka, itu biasanya aku pasti udah cerita ke orang tua aku tipe yang nggak enak bakal undang mereka masuk. Oke. Memang butuh datu sih, honestly. Tapi kalau misalnya in a different case, ketika aku tinggal sendiri di apartemen, dia nganterin aku pulang, sebenarnya banget aku akan draw boundaries yang kayak ya gue nggak akan invite you masuk deh, karena gue tahu gue lemah dalam artian I am not weak at all. I think this is very different. karena gini loh, kayak we never know ketika dia ada di your own Private space. space ya, itu tuh bakal kayak ngapain aja gitu. Dan menurut aku misalnya dari kalian ngobrol doang, misalnya jadi nonton bareng atau misalnya jadi ngapain, ya itulah yang kalau aku bisa aku ngedraw boundaries itu. Balik lagi, makanya kenapa aku tadi mau membahas topik ini supaya aku juga reassure myself kalau misalnya itu penting loh untuk kamu tuh be real with yourself ketika kamu set these boundaries. Kamu juga harus berjanji untuk menghargai itu gitu. That's why I feel like tiap orang boundariesnya beda. How much they want to open up to satu orang kan beda juga kan. That's all. Berapa tuh total tadi? 4 ya? Yang 4. Mungkin 4 ini yang bisa kita bahas sekarang. Mungkin kalau misalnya nanti kita ada lagi, misalnya masih banyak sih. Mungkin kita akan bahas di episode berikutnya mungkin. Dan kita pengen banget sebenarnya tahu, ada gak sih certain boundaries yang kalian emang udah kayak harus aku set di relationship aku, mungkin sebelumnya atau mungkin nanti ke depannya. Aku pengen banget dengar cerita kalian di kolom komentar. Dan kita pasti akan bacain satu-satu. Kalau kalian juga suka this kind of topic, kalian bisa cek ke video-video kita yang lainnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan turn on the notification bell supaya kalian bakal ke notified setiap kita post video baru. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode, everyone. Bye-bye! Bye!